आयत 33 खत्म हो गई थी, जारी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना वस्सलुल्लाह मिन फद्लिहि इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़ातूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा। Kata iktasaba telah disebutkan di sini. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Kata iktasab telah dibahas secara rinci oleh berbagai kitab kamus bahasa Arab. Pokok bahasan yang sebenarnya adalah perbedaan antara kata kasaba dengan iktasaba. Al-Quran menyebutkan kata kasaba di beberapa tempat dan kata iktasaba di tempat lain. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan mendasar dari kedua kata ini? Salah seorang yang ahli dalam bahasa Arab berpendapat bahwa arti kasaba adalah ia memperoleh, dan iktasaba artinya tasarrufa, wajtahada, yang berarti bahwa ia tidak hanya memperolehnya dengan mudah, tetapi ia telah melakukan upaya dan kerja keras yang besar untuk mencapainya. Oleh karena itu, kata iktasaba memiliki arti kerja keras dan usaha di dalamnya. Al-kasbu at-talabu was-sa'yu fit talabi ar-rizqi wal ma'isyah. Artinya adalah usaha untuk mencapai rezeki dan penghasilan yang halal di sisi Allah. Ini adalah upaya umum yang diperlukan untuk mendapatkan rezeki yang saudara-saudara inginkan dari Tuhan. Jadi, usaha dan kemauan saudara-saudara untuk memenuhi kebutuhan materi sehari-hari yang seperti itu berada dalam lingkup arti kata kasaba. Sedangkan melakukan upaya ekstra dan kerja keras untuk mencapai hal tertentu yang saudara-saudara inginkan, itu artinya iktasab. Kitab Kamus Aqrabul Mawarid menyatakan, kasabus syai artinya kasaba yaksibu kasban wa kisban jama'ahu. Arti kata kasaba dijelaskan di bawah kata iktasaba bahwa kata itu berasal dari kata kasaba yang artinya ia mengumpulkannya. Kasaba malau wa ilmau talabahu warabahahu. Ia memperoleh dan mengumpulkan harta dan ilmu dan mengembangkannya, atau ia mendapat manfaat darinya. Rabahahu. Kasaba isman tahammalahu. Ia berbuat dosa, ia menanggung beban dari dosa. Arti kasaba di sini ialah menanggung suatu beban. Kasaba li ahlihi, ia mencari rezeki untuk keluarganya. Imam Raghib menulis dalam kitabnya Al-Mufradat bahwa kasaba menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat dan kepuasan. Misalnya, kasbe mal atau mencari harta adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena mereka yakin ini bermanfaat bagi mereka, padahal tidak ada jaminan untuk itu. Namun, makna kasab adalah bekerja dengan arti bahwa tindakan ini akan bermanfaat, sekalipun hasilnya kemudian bermanfaat atau tidak. Lebih lanjut, Imam Raghib menyatakan bahwa kata kasab digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Itulah sebabnya mengapa kata tersebut juga digunakan dengan dua maf'ul, misalnya kasabtu fulanan kasban, yang berarti bahwa kata kasaba digunakan untuk mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri
dan juga kerja keras untuk orang lain. Ini berarti bahwa kadang-kadang satu kata memiliki dua makna, yang artinya saya mendapatkan sesuatu untuk seseorang. Jadi, satu kata kasaba dapat digunakan untuk kedua tindakan tersebut. Contoh yang beliau berikan untuk mendukung makna ini adalah kasabtu fulanan kasban. Saya mendapatkan sesuatu untuk seseorang. Ini akan menjadi terjemahan dari ini. Pada dasarnya, berarti mengatakan bahwa saya melakukan suatu tindakan tertentu untuk mendapatkan penghasilan demi orang itu, sehingga mereka dapat mencapai buah dari penghasilan ini. Oleh karena itu, kata kasab dapat digunakan untuk menggambarkan kedua tindakan tersebut sebagai satu kesatuan. Kasaba, iktisab. Mereka mengatakan bahwa kata ini digunakan untuk menjelaskan perolehan amal kebajikan. Lirrijali nasibum mimmaktasabu, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Mustahil bagi Imam Raghib untuk mengatakan bahwa kata ini hanya berkaitan dengan amal kebajikan. Karena contoh kalimat yang beliau berikan justru hanya kebalikannya dari amal kebajikan. Seseorang pasti telah melakukan suatu kesalahan saat menulis tentang hal ini. Sebagaimana beliau menyatakan, kasabu iktisab. Saya yakin beliau pasti mencoba untuk mengatakan bahwa kata ini kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan tentang amal kebajikan, dan di waktu lain juga digunakan untuk menggambarkan amal keburukan. Contoh penggunaan untuk amal kebajikan adalah lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Jadi beliau memberikan ayat ini sebagai contoh, yaitu laki-laki mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan wanita juga mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Sedangkan contoh penggunaan kata ini untuk menggambarkan amal keburukan ialah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perolehan amal kebajikan digambarkan melalui kata kasaba, dan beban dari akibat melakukan dosa digambarkan dengan kata 'alaiha maktasabat. Setiap jiwa akan mendapatkan manfaat dari tindakan yang telah ia lakukan dalam usaha memperoleh amal kebajikan, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Ia memperolehnya melalui kerja keras. Tetapi jika ia dengan sengaja kedapatan melakukan suatu amal keburukan, maka Allah Ta'ala akan menimpakan beban dosanya kepadanya. Ini adalah suatu gambaran tentang cara Allah Ta'ala dalam menangani masalah yang berkaitan dengan amal kebajikan dan kemaha pemurahannya. Dalam arti bahwa Allah Ta'ala akan secara terbuka membalas setiap amal kebaikan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun tidak akan ada keringanan hukuman bagi suatu kesalahan yang dilakukan dengan disengaja. Secara ringkas, perbedaan makna kata kasaba dengan iktasaba adalah bahwa kata iktasaba memiliki arti suatu usaha dan niat khusus di dalam mencapai sesuatu. Arti lainnya yang telah disebutkan adalah bahwa kata iktisab berarti sesuatu yang dilakukan untuk diri sendiri, sedangkan kata kasab dapat dikaitkan dengan arti upaya untuk orang lain, siapapun. Jadi, ini adalah merupakan suatu ciri khas dari bab ifti'al dalam bahasa Arab, yakni untuk memberikan gambaran tentang setiap tindakan yang berhubungan dengan diri saudara sendiri. Jadi, jika suatu kata kerja ditulis dalam bentuk ifti'al, maka kata itu artinya adalah bahwa ia bekerja sangat keras untuk mencapai sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi, kata kerja dalam bentuk ifti'al ini menambah penekanan yang lebih jauh pada makna dari kata tersebut. Jadi, begitulah cara memahami makna kata iktisab dalam Al-Quran, baik itu dalam makna untuk amal kebaikan maupun untuk amal keburukan. Al-Quran menyatakan, tatamannau. Ada juga penjelasan rinci tentang makna kata wala tatamannau ma faddalallahu bihi, artinya, dan janganlah kalian mengangan-angankan apa yang dengannya Allah telah menjadikan sebagian kalian melebihi sebagian yang lain. Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu menulis, janganlah menginginkan hal-hal yang tidak ada faedahnya,
Namun arti tatamanna bukanlah artinya saudara-saudara tidak boleh menginginkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah terjemahan yang beliau berikan untuk kesempatan tertentu. Konteks yang disebutkan oleh beliau menggambarkan bahwa sia-sialah memiliki hasrat dan keinginan terhadap sesuatu yang hanya karena orang lain memilikinya. Janganlah menginginkan hal-hal yang sia-sia, yang bisa menjadi bentuk doa bagi saudara-saudara. Ini bertentangan dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hal-hal seperti itu sia-sia saja bagi saudara-saudara. Sebagian rezeki diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena hal demikian sesuai dengan sifat zat Allah Ta'ala yang maha pemurah dan maha penyayang. Jadi, janganlah ikut campur dalam proses Allah Ta'ala memberi rezeki. Inti pokok dari kata tatamanna yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Bukan berarti jenis kelamin perempuan telah dibentuk lebih rendah dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, atau bahwa laki-laki telah diberkahi kelebihan secara fisik. Lalu, karena itu perempuan tidak boleh memiliki keinginan untuk memperoleh hal yang sama yang telah disediakan untuk kaum laki-laki. Kebanyakan penerjemah telah salah menafsirkan ayat ini. Mereka memberikan tafsiran yang keliru seperti itu, yang akibatnya menuai banyak penentangan. Lalu kemudian mereka benar-benar membelokkan konteks makna yang sebenarnya demi menjawab tuduhan-tuduhan dan keberatan yang muncul sebagai akibatnya. Mereka menulis banyak hal yang mereka kait-kaitkan dengan Al-Quran yang akibatnya memberikan peluang bagi para orientalis untuk menertawakan teks dan ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, para penerjemah dan mufassirin ini sendirilah yang menyebabkan timbulnya kerusakan pada ajaran ilahi dalam Al-Quran. Namun hal yang sangat disayangkan adalah kebanyakan dari mereka tidak sadar telah melakukan hal ini. Ada juga mereka yang dengan sengaja menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara salah demi untuk mendukung pemikiran mazhab mereka. Namun orang-orang yang kami maksudkan di sini adalah orang-orang yang mewarisi penafsiran yang salah tentang ayat-ayat tertentu, yang menyebabkan timbulnya efek domino penafsiran yang secara terus-menerus salah tentang ayat-ayat yang tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Arab pada waktu itu telah benar-benar terpecah menjadi dua kelompok, laki-laki dan perempuan, yang bersaing satu sama lain. Jauh sebelum masa kedatangan Islam, kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat Arab dipandang sebagai yang paling rendah, sampai-sampai mereka benar-benar tidak dianggap sebagai manusia, melainkan dianggap sebagai harta untuk dibagikan sebagai warisan, yakni suatu bentuk warisan yang diperlakukan lebih rendah daripada budak. Revolusi yang ditimbulkan oleh Islam untuk membela hak-hak kaum perempuan dengan berat hati diterima oleh kaum laki-laki, namun masih ada kebencian di dalam hati sebagian kaum laki-laki, bahkan sampai-sampai ada beberapa sahabat Nabi yang sangat terkenal dan saleh menjadi gelisah melihat Nabi Muhammad SAW memperlihatkan sikap demikian, baik hatinya terhadap kaum wanita. Hadrat Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Rasul, Anda telah membiarkan para wanita bicara terlalu banyak tanpa henti. Padahal sebelum ini mereka tidak akan berani bicara di hadapan kita dengan begitu percaya diri." Jadi, inilah latar belakang konteks di mana saudara-saudara harus mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hak-hak kaum laki-laki dan kaum perempuan. Terjemahan dari ayat-ayat ini sudah dilakukan pada masa ketika dominasi kaum laki-laki sangat kuat di masyarakat, 3-4 abad. Setelah pengaruh kenabian dan kesucian, Rasulullah SAW tidak lagi mendominasi, dan orang-orang mulai memberikan penafsiran Al-Quran menurut hasrat dan kehendak hati mereka. Ini sebenarnya sangat menarik dalam konteks pembahasan seputar kata tatamanna. Dalam arti, kata tatamanna ditafsirkan menurut penafsiran yang sesuai dengan kehendak kaum laki-laki, tanpa benar-benar memahami konteks yang benar tentang Al-Quran, serta tidak memberikan penafsiran yang akurat dari Al-Quran tentang kata tatamanna. Sambil mempertimbangkan semua penafsiran ini, Hadrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu menyatakan,
Karena begitu banyaknya kelebihan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada banyak orang sesuai dengan sifatnya yang maha pemurah, termasuk juga kelebihan berupa kecantikan, kemampuan fisik, dan akal. Jadi, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menyatakan bahwa sia-sialah mengangan-angankan kelebihan-kelebihan dan kemampuan tersebut yang telah dianugerahkan kepada orang lain, karena Allah Ta'ala tidak dapat membuat setiap orang harus sama dalam hal memiliki kemampuan dan sifat-sifat menurut kehendak saudara-saudara. Ini tidak sesuai dengan rancangan ilahi atau filosofi penciptaan yang diterapkan oleh Allah Ta'ala. Angan-angan seperti itu adalah keinginan yang sia-sia dalam hal ini. Dalam arti, apakah saudara-saudara ingin mengubah arah ketetapan Tuhan mengenai takdir? Apakah saudara-saudara menginginkan ini, yakni mengangan-angankan setiap keindahan atau kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang lain? Apakah saudara-saudara menginginkan diri saudara-saudara menjadi secantik orang yang menurut saudara-saudara orang tersebut diberkahi kecantikan yang luar biasa? Atau menjadi sekuat orang yang dalam penglihatan saudara-saudara orang tersebut orang yang paling kuat? Jadi inilah konteks yang dimaksudkan oleh ayat ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu dengan cerdas mengungkapkan hal-hal yang besar dan rinci dengan cara yang sangat tepat dan ringkas. Oleh karena itu, saudara-saudara harus mencoba mempelajari tafsir dan catatan-catatan beliau secara mendalam. Beliau menyatakan bahwa ini adalah kelebihan-kelebihan yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagai zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Janganlah saudara-saudara memandang orang lain dengan pandangan cemburu ketika menginginkan sesuatu. Dan jangan pula hendaknya berkeinginan memiliki sesuatu atau kelebihan yang sama persis seperti kelebihan yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada orang lain. Di bagian akhir beliau menyebutkan, "Lirrijali nasibum mimmaktasabu." Manusia memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi selama hidup mereka. Dan saudara-saudara harus memohon karunia kepada Tuhan Yang Maha Esa agar berhasil melaksanakan tanggung jawab tersebut. Maksudnya adalah, setiap orang memiliki aktivitas atau kegiatan yang akan mereka lakukan. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tugas dan kegiatan yang harus mereka lakukan. Tugas hidup mereka telah disebutkan dengan jelas. Parameter tugas-tugas itu juga sudah ditentukan. Mereka telah diberitahu tentang bagaimana melakukan apa dan kapan, sambil tetap membatasi diri pada parameter yang sudah ditentukan. Parameter tugas untuk kaum laki-laki antara lain bekerja keras, mencari nafkah untuk keluarga, bela negara, dan menjadi pengawas rumah tangga secara keseluruhan. Sedangkan kaum wanita memiliki tugas mereka sendiri yang sudah ditentukan untuk mereka. Jadi inilah makna ketika Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menyatakan bahwa manusia memiliki beberapa tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Bagi setiap orang telah ditetapkan beberapa tugas dan saudara-saudara harus memohon karunia kepada Allah Ta'ala untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan sukses daripada mengalihkan arah keinginan saudara-saudara kepada kelebihan yang dianugerahkan kepada orang lain, lalu mengangankannya untuk diri saudara-saudara sendiri. Alangkah lebih baik jika saudara-saudara menginginkan agar Allah Ta'ala memberi karunia kepada saudara-saudara untuk sukses dalam melaksanakan tanggung jawab saudara-saudara sendiri dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga Anda dianugerahi hasil yang jauh lebih besar dari nilai pekerjaan yang telah Anda lakukan. Inilah penjelasan logis yang terkandung dalam ayat ini menurut Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Diharamkan bagi seorang laki-laki berhasrat menjadi seorang perempuan, dan seorang perempuan berhasrat menjadi seorang laki-laki. Ini juga merupakan tafsir yang diambil dari ayat ini. Syukur sekali, tafsir ini sudah ada sebelum kebiasaan melakukan operasi transgender menjadi hal umum di masyarakat. Kalau tidak, akan timbul penentangan yang sangat kuat terhadap hal ini. Sama sekali haram hukumnya bagi seorang laki-laki berhasrat menjadi seorang perempuan, dan seorang perempuan berhasrat menjadi seorang laki-laki. Ayat ini telah ditafsirkan sebagai berikut. Menurut Barzakhi, ayat ini berarti bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun laki-laki untuk menginginkan menjadi seorang wanita, atau seorang wanita menginginkan menjadi seorang laki-laki. Jika kita melihat dari sudut ini, maka kita tidaklah diperbolehkan menginginkan sesuatu, selama hal itu tidak menimbulkan rasa benci terhadap takdir Tuhan.
Saya yakin tidak ada salahnya jika kita berkeinginan memiliki kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, yang dengan kelebihan tersebut mereka bisa mencapai derajat kerohanian yang tinggi. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi kita dapat sepenuhnya menyatakan aturan ketetapan ini sebagai benar dan atau salah. Benar dan salahnya hanya sampai batas tertentu. Salah satu tafsir dari kata wala tatamannau adalah hasad atau iri hati, yang berarti bahwa Anda tidak diperbolehkan memandang kekayaan dan kemuliaan besar yang telah dianugerahkan kepada orang lain dengan pandangan iri hati atau hasad. Ini bukan hanya tafsir dari ayat ini saja, melainkan tafsir ini juga ditemukan di seluruh Al-Quran. Tidak dibenarkan memandang orang lain dengan pandangan niat buruk atau mendoakan buruk untuk mereka, melainkan hendaknya selalu menginginkan yang terbaik untuk semua orang tanpa rasa iri dan lain-lain. Pesannya yang menjadi semakin jelas ada dalam beberapa ayat terakhir. Dengan adanya pedoman ini, maka adalah benar jika menafsirkan la tatamannau sebagai Anda tidak boleh memandang mereka yang telah diberkati kelebihan oleh Tuhan dengan pandangan iri hati. Apa perbedaan antara rashk atau kekaguman dengan hasad atau iri hati? Hasad atau iri hati adalah keinginan yang pasti memiliki unsur negatif di dalamnya, yakni jika kelebihan orang lain membuat diri Anda merasa sakit, lalu saudara ingin mendapatkan kelebihan tersebut dengan niat untuk menyalip orang itu, namun motif dari keinginan ini adalah rasa sakit. Dalam hal ini, motif keinginannya sekecil apapun itu adalah iri hati. Unsur rasa sakit dan kegelisahan sudah pasti merupakan bagian dari kecemburuan. Ada gelora api cemburu yang membakar hati seseorang sebagai bagian dari rasa iri. Sedangkan rashk atau kekaguman sama sekali bersih dari unsur-unsur negatif ini. Rashk bermuatan rasa cinta dan kepuasan. Ini terjadi pada saat seseorang melihat temannya dan orang yang dikasihinya dengan kacamata cinta dan mengagumi semua kelebihannya di dalam dirinya. Lalu kemudian membuat mereka berkata, seandainya saja saya pun memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa ini. Rasa seperti ini sedikit pun tidak mengandung aspek-aspek negatif, melainkan ungkapan pujian semata. Anda menginginkan menjadi sebaik orang yang Anda yakini sebagai orang yang brilian. Itulah sebabnya kita semua mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena rashk ini atau karena kekaguman kepada beliau. Tidaklah mungkin mengikuti sunnah dan tradisi Nabi Muhammad SAW tanpa rashk atau tanpa kekaguman pada beliau. Arti dari rashk adalah melihat sesuatu yang brilian dengan cara yang ingin Anda tiru dan ikuti sendiri. Sedangkan arti hasad adalah memandang sesuatu dengan pandangan rasa sakit dan kebencian, dengan pandangan yang mendorong Anda ingin menyingkirkan kelebihan itu dari orang tersebut, dan Anda ingin memilikinya hanya untuk diri Anda sendiri. Inilah dua perbedaan yang jelas yang dapat mengubah makna kata tatamanna menjadi rashk atau kekaguman, atau menjadi hasad atau iri. Jadi kata-kata yang kita dapati dari ayat ini di hadapan kita adalah wala tatamannau ma faddalallahu bih. Saya yakin bahwa konteks dalam kata-kata ini sifatnya netral, karena kata ini tidak secara khusus mengandung pengertian iri hati atau kekaguman, melainkan seperti yang telah saya pahami dan jelaskan dari tafsir Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu, adalah bahwa kata-kata ini mencerminkan konteks keseluruhan yang berhubungan dengan rencana Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala menerapkan hikmah tertentu selama penciptaan. Sebagian ciptaannya diberkati dengan banyak kelebihan, sedangkan ciptaan yang lainnya diberkati dengan lebih sedikit, sesuai dengan hikmah ini. Saudara-saudara tidak bisa mencoba mengubah takdir atau cetak biru yang diterapkan oleh Allah Ta'ala ini, dan Anda hendaknya tidak khawatir dalam menginginkan segala sesuatu. Ya, Anda harus terus memohon rahmat dan karunia-Nya untuk diri Anda sendiri. Inilah makna yang diterapkan di dalam ayat ini yang netral, karena ia tidak memiliki konteks makna yang khusus baik tentang rashk atau hasad. Namun demikian, karena ada penjelasan rinci tentang rashk dan hasad, oleh karena itu, sebagian ulama memberikan penjelasan panjang lebar tentang faktor-faktor yang boleh dikagumi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, rashk itu diperbolehkan di mana saja jika keinginannya positif, seperti yang sudah saya jelaskan.
maka itu akan dipandang sebagai rashk, bukan sebagai hasad. Hadrat Umar meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan. Saya yakin penggunaan kata la hasada illa di sini patut dipertanyakan, meskipun telah diakui sebagai hadis yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari. Apa yang sekarang perlu kita pastikan adalah, apakah kata hasad dalam bahasa Arab pernah digunakan untuk apapun yang tidak negatif? Jika belum pernah digunakan untuk apapun selain dalam pengertian negatif, maka ini perlu ditafsirkan dengan sangat hati-hati, karena Al-Quran telah menggunakan kata hasad hanya untuk pengertian negatif saja. Misalnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Setiap orang yang bersikap hasad atau iri hati, maka ia akan memiliki sifat syarrun atau kejahatan yang menyertai. Jadi menurut pemahaman saya, seperti suatu kali pernah saya sebutkan dalam suatu kesempatan lain tentang kata miftah atau kunci untuk memahami pernyataan Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang kata lain digunakan dalam koma terbalik, dan ini kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menghilangkan aspek negatif dari pengertiannya. Nampaknya orang-orang Arab pada masa itu menggunakan kata hasad baik untuk pengertian rashk atau kekaguman maupun iri hati tanpa membedakan keduanya. Maka mungkin dalam pengertian inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, yang artinya hasad atau iri hati tidak diperbolehkan selain kepada dua hal. Dua hal yang disebutkan itu sama sekali tidak termasuk dalam kategori iri hati, melainkan hanya dalam arti rashk atau kekaguman. Tidak ada arti lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Artinya, seseorang yang dikaruniai keyakinan oleh Allah Ta'ala, fasullita ala halakatihi fil haqq, lalu ia benar-benar menghabiskan seluruh kekayaannya itu dengan jalan membelanjakannya di jalan yang benar. Seseorang yang dikaruniai begitu banyak kekayaan oleh Allah Ta'ala, namun ia membelanjakannya tanpa batas, seolah-olah ia memusnahkan kekayaannya itu untuk tujuan yang benar, untuk tujuan yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi, sebenarnya, bagaimana mungkin hal seperti ini bisa berarti hasad atau iri hati? Karena hasad juga termasuk artinya kekejaman. Mengapa ada orang yang iri kepada seseorang yang tidak menyisakan kekayaannya karena telah dibagi-bagikan semuanya? Jadi, ini pada dasarnya berarti bahwa kata hasad dapat digunakan sebagai istilah umum tanpa arti yang khusus. Inilah sebabnya Nabi Muhammad SAW telah menekankan bahwa ini adalah suatu peluang di mana seseorang boleh memiliki rasa hasad. Karena apapun saudara-saudara menyebutnya, sikap hasad seperti itu masih merupakan suatu perbuatan yang benar dan berbudi luhur. Entah yang seperti itu hasad atau rashk, tidak peduli apapun Anda menyebutnya. Merasa iri hati, menjadi orang yang mengorbankan semua kekayaannya untuk tujuan yang benar, ini adalah suatu kesempatan kebahagiaan yang dibenarkan. Orang kedua yang boleh dicemburui dengan hasad adalah orang yang telah dianugerahi hikmah oleh Allah Ta'ala, lalu ia membuat keputusan-keputusan sesuai dengan hikmah itu, dan ia juga memberi ajaran kepada orang-orang yang sejalan dengan hikmah ini. Dalam hal ini juga, tidak ada kemungkinan yang mengarah kepada hasad. Ini semata-mata merupakan suatu peluang untuk menunjukkan sikap rashk atau kekaguman. Anda mungkin pernah menyaksikan seseorang yang berbicara dengan hikmah dan mengajarkan hikmah ini kepada orang lain. Jika Anda secara harfiah mengartikannya sebagai iri hati terhadap orang seperti itu, maka ini akan menimbulkan arti yang negatif yang tidak akan pernah selaras dengan apa yang dimaksud oleh kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan sama seperti menggambarkan seseorang yang iri hati, cemburu, dan merasa kesakitan oleh kata-kata bijak orang lain. Ia menginginkan orang itu jangan memiliki kelebihan dalam hal kerohanian dan hikmah.
Seperti inilah bentuk hasad atau iri hati yang ditunjukkan oleh para musuh Nabi Muhammad SAW terhadap hikmah yang dibawa oleh beliau. Apakah yang seperti ini termasuk dalam kata hasad? Inilah sebabnya mengapa saya berpendapat bahwa pada pandangan Nabi SAW tidak ada makna lain dari kata hasad selain makna kekaguman dalam hal ini. Maksudnya adalah, jika dalam hati timbul keinginan untuk memiliki suatu hikmah yang sama seperti yang dimiliki oleh seseorang, setelah terpukau oleh ajaran hikmah orang tersebut, sehingga saudara-saudara juga bisa mengajarkan hikmah untuk kemaslahatan umat manusia, agar mereka berjalan di jalan Allah Ta'ala, maka tidaklah tepat jika Anda menafsirkan kata hasad seperti ini secara negatif. Imam Raghib telah memberikan tafsiran tentang kata hasad. Beliau menyatakan bahwa hasad merujuk kepada setiap keinginan di mana seseorang terhasut hatinya untuk melakukan tindakan pembunuhan atau perampasan harta secara tidak sah. Ini tidak hanya terbatas pada tindakan pembunuhan atau perampasan harta secara ilegal saja, melainkan juga setiap dorongan hati untuk berbuat kejahatan termasuk ke dalam hasad. Sedangkan rasyk atau kekaguman merujuk kepada dorongan hasutan dalam hati seseorang untuk melakukan suatu hal yang baik. Imam Razi telah mengutip tafsir seperti ini dari Kifal rahimahullah, salah seorang ulama muslim lainnya, yang menyatakan, Allah Ta'ala dalam ayat pertama melarang manusia untuk merampas harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dan juga melarang membunuh. Dan ayat ini juga memberikan perintah yang memudahkan untuk menghindari larangan-larangan tersebut. Tidak ada disebutkan secara jelas pada ayat sebelumnya. Intinya, tidak ada yang jelas sebelumnya. Ini merujuk kepada ayat yang diawali dengan kalimat In tajtanibu kabair. Tak ada seorang pun yang secara keliru percaya bahwa hal ini merujuk kepada ayat ke-32 surah An-Nisa ini. Menurut kutipan Kifal, sebagaimana dirujuk oleh Imam Ar-Razi, topik bahasan yang disebutkan dalam tafsir ini telah melewati 2 atau 3 ayat sebelum ayat yang sedang dibahas. Sungguh amat dilarang untuk membunuh dan merampas harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Beliau berpendapat bahwa seseorang diajari untuk membangun kebiasaan yang dapat menahan Anda dari melakukan hal-hal yang dilarang, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-30 surah An-Nisa ini. Inilah poin yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi saat mengutip Kifal, bahwa jika saudara-saudara benar-benar ingin menghindarkan diri dari melakukan pembunuhan dan menghindarkan diri dari melakukan perampasan harta dengan cara yang haram, maka Anda harus menjaga diri agar perasaan hasad atau iri dengki tidak timbul di dalam diri saudara-saudara. Janganlah pernah memandang hal-hal baik yang orang lain miliki dengan pandangan iri dengki. Saudara-saudara akan dapat menghindari langkah awal yang dapat mendorong Anda melakukan pembunuhan dan mengkonsumsi harta secara ilegal, selama Anda dapat membangun kebiasaan untuk tidak memandang orang lain dengan pandangan iri. Jadi, ini sebenarnya poin yang sangat bagus dari tafsir yang seharusnya berguna untuk diamalkan. Poin kedua yang diangkat oleh Imam Razi adalah tindakan pembunuhan dan kepemilikan harta secara tidak sah adalah 2 keburukan yang muncul akibat dari merasa sengsara. Jadi, secara mendasar, beliau memberikan pengajaran tentang membersihkan pikiran-pikiran jahat yang timbul oleh karena merasa sengsara. Pertama-tama, beliau menguraikan tindakan-tindakan keburukan yang biasanya dilakukan melalui tangan dan kaki seseorang. Lalu beliau memerintahkan agar Anda tidak melakukannya sama sekali.
Kemudian beliau juga memberikan ajaran untuk membersihkan Anda dari memiliki niat buruk, karena niat buruk yang timbul akibat dari merasa sengsara atau menderita tidak pernah boleh dijadikan alasan oleh seseorang untuk kemudian ia melakukan tindakan kejahatan. Diriwayatkan dari Zahab bin Abbas dari Abu Abdullah radhiyallahu anhu, riwayat ini tidak dikutip dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dari diri beliau sendiri berkaitan dengan sebuah ayat. Zahab ibnu Abbasin wa Abu Abdullahi radhiyallahu anhuma faqad ruwiya anhuma fil ayat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus adalah bahwa sebagian besar tafsir yang dikaitkan kepada Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Zahab ibnu Abbasin wa Abu Abdullah radhiyallahu anhum faqad ruwiya anhuma fil ayat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus adalah bahwa sebagian besar tafsir yang dikaitkan kepada Hadrat Ibnu Abbas menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat ini ditulis dengan sangat hati-hati dengan cara yang ditunjukkan bahwa tafsiran itu adalah dari beliau sendiri, bukan dari kata-kata dari Nabi Muhammad SAW, melainkan penafsiran individu seorang sahabat yang mencerminkan pemahaman mereka sendiri tentang ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda seperti radhiyallahu anhuma fil ayat. Namun, pada masa ini, riwayat-riwayat seperti ini secara keliru dianggap sebagai hadis. Padahal, dipandang dari segi teknis, tidaklah tepat menyebut semua pandangan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan label hadis. Karena itu hanyalah pandangan individual para sahabat semata yang menyebutkan pemahamannya sendiri. Riwayat-riwayat seperti ini harus diberi label athar. Semua riwayat yang seperti itu yang sumbernya hanya sampai kepada para sahabat harus disebut sebagai athar. Sedangkan riwayat yang sumbernya berhasil sampai kepada Nabi Muhammad SAW disebut sebagai hadis. Saya juga lupa menyebutkan ini dalam Sya'ni Nuzul. Apa yang harus saudara-saudara ingat adalah bahwa sebagian besar riwayat-riwayat yang semacam itu adalah athar, bukan benar-benar hadis yang otentik. Setiap kali para sahabat ini mencoba mengemukakan keterangan tentang sebuah wahyu, maka Anda harus memahami bahwa itu adalah pendapat dan pemahaman mereka sendiri. Mereka menggunakan pendapat itu sebagai sarana untuk membenarkan keterangan mengapa ayat itu diturunkan. Mereka juga biasanya menyebutkan bahwa seseorang memang ada yang bertanya kepada Rasulullah, namun perhatikan apakah mereka juga menerangkan bahwa Rasulullah menjawab pertanyaan itu dan menjelaskan mengapa ayat itu diturunkan. Anda tidak akan menemukan keterangannya dimanapun. Jika Anda menemukan jawabannya, maka itu dapat dikategorikan sebagai hadis. Ini adalah hal-hal yang detail dan perbedaan kecil yang rumit yang harus Anda ketahui yang akan memungkinkan saudara-saudara bisa lebih memahami tafsir-tafsir. Rujukan yang ada di hadapan saya menunjukkan bahwa baik Ibnu Abbas maupun Abdullah meriwayatkan tidak ada seorang pun yang ingin memiliki kekayaan, berkah, atau wanita cantik yang dimiliki orang lain. Ini adalah hasad. Ia hendaknya berdoa, Allahumma a'tini mislahu. Ia hendaknya berdoa agar ia diberkati dengan sesuatu yang mirip seperti yang dimiliki oleh orang itu. Nah, ini juga perbedaan pendapat yang sangat menarik yang disebutkan oleh orang-orang ini. Tafsir yang mereka berikan ialah bahwa menurut ayat ini mengharap bisa memiliki istri secantik istri orang tidak dibenarkan atau tidak boleh. Padahal berdoa dan mencari istri yang menarik seperti istri orang atau memiliki kuda yang mirip dengan kuda orang lain
atau mobil yang mirip dengan mobil orang lain adalah halal. Janganlah mengharap memiliki yang persis seperti itu, tetapi janganlah ragu untuk meminta sesuatu kepada Tuhan yang serupa seperti itu. Jadi, ini mendorong berbagai alasan untuk berdoa, tetapi yang paling penting dan paling mulia adalah mohonlah pengabulannya dari Allah Ta'ala saja. Dan juga serahkanlah kepada Allah Ta'ala saja untuk memutuskan pengabulan yang mana yang paling bermanfaat bagi orang tersebut. Imam Syaukani menyatakan, mengagumi sesuatu itu atau rashk adalah halal. Juga tidak ada gunanya memperdebatkan apakah rashk itu halal atau tidak sesuai dengan makna yang telah saya jelaskan. Sudah sangat jelas sekali bahwa rashk atau kekaguman itu diperbolehkan dalam pengertian itu. Karena menurut pemahaman saya, tindakan yang didasarkan kepada sunnah pun adalah rashk atau kekaguman juga. Seseorang tidak akan pernah mencoba untuk meniru sesuatu yang baik jika mereka tidak mampu mengagumi. Adalah baik dan benar jika mengejar tiap segala sesuatu yang baik jika didorong oleh rasa rashk. Sedangkan jika dorongan untuk mencapai sesuatu yang baik adalah perasaan hasad, maka ini adalah merupakan motif keinginan agar orang lain jangan memiliki kelebihan. Yakni ia menginginkan dirinya sendiri sajalah yang memiliki kelebihan, sedangkan orang lain jangan. Inilah definisi kunci yang membedakan antara pengertian rashk dan hasad. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu bersabda, ini adalah suatu masalah penting, bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk mengamalkan rashk dan menjauhi hasad. Ini merupakan sebuah intisari dari pidato panjang beliau, dan tidak perlu dibaca semuanya. Namun demikian, rangkumannya tetap sejalan dengan masalah fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Keinginan untuk berlomba dan maju dalam segala hal yang baik adalah berasal dari adanya rashk atau kekaguman. Oleh karena itu, rashk itu halal dari segala seginya, bahkan telah menjadi suatu ajaran untuk diikuti. Sedangkan hasad itu haram dari segala sisinya dan dilarang. Allamah Ibnu Hayyan menyatakan dalam tafsirnya, Lirrijali nasibum mimmaktasabu, walinisai nasibum mimmaktasabna. Kaum pria dan kaum wanita memiliki tanggung jawab yang berbeda. Allah Ta'ala telah menetapkan tanggung jawab terpisah untuk kaum pria dan wanita menurut pendapat satu golongan. Apa yang dimaksud dengan pendapat satu golongan? Ini sudah jelas dan nyata. Sejauh yang menyangkut tugas dan tanggung jawab sehari-hari, Allah Ta'ala telah membentuk kaum laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang berbeda dari sudut pandang kreativitas agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Inilah poin yang sangat penting yang dapat membantu menjawab banyaknya kritikan yang dialamatkan kepada Islam di Barat atau di Eropa. Saya sendiri mendapat pertanyaan di Eropa atau Amerika dan di negeri-negeri Barat tentang perbedaan yang disebutkan dalam ajaran untuk kaum laki-laki dan perempuan dalam Islam. Saya selalu menjawab pertanyaan ini dengan sudut pandang seperti yang disebutkan sebelumnya, dan tidak sekalipun penanya merasa tidak puas dengan jawaban saya. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa Anda mungkin telah mengidentifikasi perbedaan yang jelas dalam ajaran Islam untuk kaum pria dan wanita, tetapi Anda mengabaikan perbedaan yang jelas dalam cara kaum pria dan wanita diciptakan. Jika saja Anda memahami aspek ini ketika Anda meneliti ajaran itu, di mana terdapat perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan, maka dengan cara itu Anda baru akan memahami kebutuhan yang tepat untuk menyebutkan perbedaan itu. Wanita telah diciptakan dengan cara bahwa mereka memiliki beberapa aspek yang terpuji dalam segala hal, dan kelebihan-kelebihan kaum wanita itu juga telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran juga telah memberikan perhatian terhadap hal ini dalam arti bahwa Al-Quran menyatakan bahwa kebersamaan seorang wanita sebagai sumber taskin, yakni sumber kepuasan hati dan ketentraman bagi kaum laki-laki. Kaum wanita adalah sumber yang memberikan ketentraman ke dalam hati saudara-saudara dan untuk menyejukkan mata saudara-saudara. Diriwayatkan dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW selalu mengatakan kepadanya untuk memberi beliau ketentraman dan kepuasan hati. Oleh karena itulah, kaum wanita memiliki kelebihan bawaan seperti kelembutan, kebaikan hati, dan kecenderungan untuk siap memberikan pengorbanan kepada suaminya yang merupakan bagian dari perbedaan pokok yang diwarisinya karena kewajibannya untuk melahirkan.
Wanita jauh lebih penyayang dan lembut ketika mereka berurusan dengan anak-anak dibandingkan dengan pria. Mereka membutuhkan ini. Itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala menetapkan bidang pelatihan kerohanian yang berbeda bagi kaum pria dan wanita. Seorang suami tidak dapat memiliki hubungan fisik dan psikologis dengan anak-anak seperti hubungan seorang ibu yang telah mengandung bayinya selama 9 bulan. Ini adalah hubungan yang luar biasa. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dihapuskan oleh organisasi hak-hak perempuan manapun di dunia. Bagaimana mungkin organisasi hak-hak perempuan yang memberontak, yang menuntut beberapa perubahan radikal, bisa mengabaikan fakta bahwa perempuanlah yang melahirkan, sedangkan laki-laki tidak mampu melakukannya. Demikian pula, wanita juga telah dianugerahi hati yang siap untuk berkorban secara teratur untuk anak-anak dibandingkan dengan pria. Pria hanya memahami hal ini ketika anak-anak sudah memasuki kehidupan perkawinan mereka. Kadang-kadang, ibu terjaga, menjaga anak-anak mereka yang menangis, sedangkan laki-laki hanya mengomel dan menggerutu, lalu mencoba tidur lagi. Ada juga laki-laki yang berhati lembut. Tentu saja ada beberapa pengecualian, tapi saja berbicara tentang watak bagaimana manusia dirancang, ada perbedaan yang jelas pada keduanya dalam hal rancangan dasar mereka. Tidak diragukan lagi, ajaran untuk kaum laki-laki dan perempuan harus berbeda, mengingat perbedaan watak yang kita lihat dalam dinamika perbedaan jenis kelamin ini. Kalau ajarannya sama atau sederajat, maka akan menjadi sebuah ketidakadilan, meskipun orang yakin bahwa ajaran yang setara merupakan keadilan. Tanggapan yang biasanya saya berikan kepada mereka yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan adalah, Komite Olimpiade pun harus menyetujui juga lomba atletik dan lapangan, pertandingan tinju, kompetisi angkat besi, dan lain-lain untuk kaum jenis kelamin campuran. Mengapa Anda juga tidak membolehkan pria dan wanita untuk bertanding satu sama lain secara adil di semua kompetisi, termasuk harus mengenakan seragam yang sama? Bukankah ini ketidakadilan? Ini adalah ketidakadilan terhadap kaum laki-laki dengan tidak mengizinkan mereka berpartisipasi secara adil dalam berbagai event pertandingan. Namun, setiap orang yang berakal tahu bahwa ini bukanlah ketidakadilan terhadap kaum laki-laki, karena laki-laki telah dikaruniai kelebihan, qawwam, atau kekuatan fisik yang unggul. Kualitas kekuatan superior ini telah diberikan kepada kaum laki-laki untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan spesifik, dan itu tidak ada hubungannya dengan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Persyaratan untuk memenuhi tugas-tugas itu berat dan menempatkan kaum laki-laki di bawah tekanan untuk memenuhi tanggung jawab. Laki-laki harus memberikan pengorbanan hidup yang luar biasa pada saat perang. Laki-laki harus bekerja sangat keras untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka, misalnya bekerja di tambang dan angkat berat. Tugas-tugas ini pasti akan menuntut kerja keras yang ekstrim, yang akan lebih mudah dilakukan oleh kaum laki-laki dibandingkan oleh kaum perempuan. Ketidakadilan bagi kaum laki-laki itu ialah tidak mau melakukan tugas-tugas ini. Jadi, tidaklah benar mengatakan bahwa tentang ayat lirrijali nasibum mimmaktasabu adalah pendapat satu golongan. Setiap dan semua orang tahu bahwa tugas-tugas yang diberikan menurut gender mereka masing-masing adalah ada kaitannya dengan cara mereka diciptakan menurut bakat genetiknya. Tentu saja akan ada perbedaan dalam pengajaran mengingat perubahan bakatnya secara genetik. Ini adalah topik permasalahan yang mereka coba jelaskan secara rinci setelah sedikit membingungkan. Namun demikian, belum sepenuhnya menjelaskan secara aspeknya. Artinya, beberapa ahli tafsir telah sedikit mengacaukan masalah ini. Namun demikian, saya merasa tafsir dari Allamah Abul Hayyan Al-Andalusi bermanfaat. Oleh karena itu, saya membagikannya kepada Anda. Meskipun demikian, saya tidak setuju dengan pengertian kata tatamanna ditafsirkan sebagai hasrat untuk memiliki istri yang sama seperti orang lain atau memiliki orang lain untuk diri sendiri. Itu pokok bahasan yang sama sekali beda. Itu termasuk dalam subjek perbedaan individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal kelebihan dan dalam hal kepemilikan harta benda dibandingkan dengan orang lain. Tidaklah benar dan sia-sia jika saudara-saudara menginginkan kelebihan dan kepemilikan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain menjadi milik Anda atau diberikan kepada Anda.
akan selalu ada perbedaan dan variasi pada manusia dan kelebihan-kelebihannya. Tidak ada yang bisa mengubah sistem ini. Namun saya tidak setuju dengan anggapan bahwa ayat ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Padahal tidak ada keraguan tentang adanya perbedaan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya, baik jika kebenaran ini diakui oleh satu golongan ataupun tidak. Oleh karena itu, saya sekarang ingin menyajikan perspektif yang disebutkan oleh Allamah Abu Hayyan di hadapan Anda. Laki-laki memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan seperti jihad secara fisik, menafkahi rumah tangga, tugas berat menjalankan pemerintahan, hukum, dan akuntan. Sekarang sungguh mengejutkan bahwa beliau menyebut masalah negara dan pemerintah sebagai tanggung jawab yang berat, karena perempuan juga berjuang keras untuk ini, sehingga kadang-kadang mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk itu. Pada kenyataannya, tugas itu sendiri bukanlah beban, melainkan pencapaian kekuasaan politik dalam pemerintahan yang sebenarnya merupakan beban. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk tujuan ini. Namun bagaimanapun, ini dikarenakan kelompok manusia ini beranggapan bahwa gagasan bahwa kaum wanita tidak boleh menjadi pemimpin pemerintahan Islam adalah hal yang benar. Ini adalah doktrin yang sama sekali salah. Wanita tidak diizinkan untuk memimpin itu adalah dalam masalah peperangan, karena perbedaan fisik secara alami. Ini justru merupakan kebaikan, kemurahan hati terhadap kaum perempuan karena perbedaan bakat fisiknya, memungkinkan keringanan ini untuk mereka. Seorang wanita tidak boleh memimpin salat sebagai imam untuk kaum pria. Apakah ini kata imamah atau amamat? Ya, imamah ya. Wanita tidak dapat mengimami pria dalam salat karena banyak pria yang berdiri di belakangnya nanti akan kehilangan konsentrasi sepenuhnya. Juga sangat sulit bagi wanita yang mungkin harus menghadapi peristiwa pelecehan ketika salat. Kadang-kadang, imam juga berusaha untuk menjaga pakaiannya tetap rapi saat salat. Ini sebenarnya merupakan ihsan untuk kaum wanita, bukan diskriminasi. Tuhan tidak mengizinkan wanita menjadi nabi. Alasannya adalah karena terlalu kejam menempatkan wanita jika harus mengalami reaksi yang mematikan dari penindasan dan perlawanan yang harus dihadapi oleh para nabi ketika menjalankan tugas mereka. Seorang wanita tidak akan benar-benar mampu menahan atau menghadapi siksaan atau cobaan mental yang ditimpakan kepada para nabi oleh lawan-lawan mereka. Kemudian dari sisi biologis, seorang wanita juga harus menjalani hari-hari dalam tiap bulannya di mana ia tidak bisa memimpin salat. Jangankan berpartisipasi dalam jihad secara fisik, terkadang untuk pergi ke kantor untuk bekerja saja, wanita harus berjuang karena masa-masa biologis kewanitaan seperti itu. Masalah ini berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya yang diderita orang di sana-sini. Ini berkaitan dengan konstruksi kewanitaan. Oleh karena itu, tidaklah benar jika dikatakan bahwa Al-Quran melarang kaum perempuan menjadi pemimpin. Perempuan tidak dilarang menjadi pemimpin dalam hal-hal yang mereka mampu lakukan. Ada disebutkan dengan jelas tentang Ratu Saba dalam Al-Quran, dan dengan jelas disebutkan bagaimana ia jauh lebih unggul daripada semua jenderal dan menterinya dalam hal kebijaksanaan dan keahlian strategisnya. Mengapa Allah Ta'ala secara jelas menyebutkan standar tinggi kepemimpinan dan kelebihannya sebagai seorang pemimpin jika perempuan sama sekali tidak mampu menjadi pemimpin? Penyebutan Ratu Saba seharusnya dalam arti negatif, yakni misalnya ia adalah pemimpin di antara kaum laki-laki, tetapi sayang, ia sangat miskin karena jenis kelaminnya. Jika itu masalahnya, tetapi tidak disebutkan begitu. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa laki-lakilah yang kerap membuat keputusan yang salah dan memberikan solusi yang keliru. Sedangkan perempuan kerap membuat keputusan yang benar. Banyak ulama yang mengakui bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali memberikan pemikiran, petunjuk dan koreksi tentang masalah-masalah Islam sejauh hubungannya dengan pengaruh perempuan menjadi pemimpin dan panutan yang pada masa permulaan Islam. Para ulama mengatakan bahwa mereka telah belajar separuh dari ilmu agama mereka dari Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala telah memberikan hak kepada kaum perempuan untuk memberikan pengaruh dalam hal bimbingan dan reformasi dalam bidang agama
Selain masalah-masalah organisasi, jadi saya pribadi berpikir perlu sekali untuk menjelaskan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam masalah kepemimpinan dan pemerintahan dengan menimbang tugas kaum laki-laki yang telah digariskan oleh ulama ini. Namun, wanita dilarang menjadi pemimpin dalam hal-hal yang membatasi mereka karena konstruksi biologis mereka atau keterbatasan mereka dalam hal kekuatan fisik. Para ulama ini juga menulis bahwa adalah kewajiban seorang wanita untuk menjadi istri yang taat sesuai dengan bagaimana ia telah dibentuk oleh Tuhan. Ini semua adalah pemikiran yang dibangun sejak masa dan zaman di mana pemikiran ini dituliskan. Ketaatan yang tidak hanya diwajibkan bagi para istri, tetapi juga bagi para pria terhadap istri mereka. Tidak patut menyajikan hal ini sebagai semacam diskriminasi gender dan juga menciptakan kesan yang salah. Adalah tugas seorang pria untuk mematuhi perintah seorang wanita yang telah ditunjuk sebagai kepala kantor atau departemen apapun. Laki-laki telah ditunjuk dengan tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena sangat diperlukan sekali adanya satu unit otoritas dalam struktur rumah tangga apapun. Apa kata untuk satuan dalam bahasa Urdu? Saya seharusnya tidak mengatakan satuan, melainkan saya harus mengatakan sistem. Jadi, tidak ada sistem yang dapat berjalan tanpa adanya otoritas sentral yang bertugas memberikan arahan, membuat keputusan yang memegang otoritas tertinggi. Jadi, ketika kita melihat permasalahan mengapa laki-laki diangkat sebagai pemimpin rumah tangga dari sudut pandang ini, kita melihat wanita di zaman modern ini yang telah bercerai dari suaminya, juga setuju bahwa rumah tangganya tidak bisa berjalan dengan lancar seperti dahulu ketika mereka masih memiliki kehadiran laki-laki atau suami yang mengaturnya. Anak-anak mereka menjadi membangkang dan menjadi tidak terkendali. Mereka mengalami masalah kesehatan mental. Saudara-saudara dapat menyaksikan di acara-acara televisi seperti itu, di mana perempuan sendiri mengakui bahwa mereka menjadi sangat sulit menjalankan rumah tangga dari segi organisasi tanpa kehadiran dominasi laki-laki. Disiplin dan ketertiban sangat sulit dipertahankan tanpa kehadiran laki-laki. Wanita tidak dapat mengontrol anak-anak mereka sendiri dengan cukup baik karena mereka dapat melakukannya dengan kehadiran suami mereka. Inilah sebabnya mengapa seorang istri tidak hanya harus patuh kepada suaminya, tetapi seluruh anggota rumah tangga harus patuh kepada ayah yang ada di rumah itu. Orang-orang telah salah menafsirkan perintah ini berkenaan dengan kaum wanita. Ditafsirkannya seolah-olah Tuhan telah menciptakan wanita untuk menjadi budak. Ada kesempatan yang jelas di mana Allah Ta'ala memberi karunia kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, dan adalah kewajiban laki-laki untuk taat kepada mereka pada saat itu. Misalnya, dengan jelas disebutkan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Juga Anda tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan mendahului kata-kata orang tua. Jadi, apakah ini sebuah keadaan di mana satu jenis kelamin lebih tinggi kedudukannya daripada yang lain? Tentu saja tidak. Baik itu ibu atau ayah, adalah kewajiban anak-anak untuk patuh kepada keduanya. Itulah sebabnya, jika Anda tidak memahami kompleksitas dan keutuhan ajaran Islam secara mendetail, maka Anda bukan hanya akan terus berbeda pendapat tentang masalah agama seperti para ulama Islam telah terpecah menjadi banyak golongan, tetapi saudara-saudara juga akan menjadi penghalang bagi non-muslim untuk juga memahami ajaran Islam yang indah. Imam Razi telah menulis tafsir yang luar biasa tentang hal ini. Beliau menyebutkan sebuah tafsir pada bagian dari ayat, "Was'alullaha min fadlihi," dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Ini adalah peringatan bahwa seseorang tidak boleh menuntut suatu hal tertentu dalam doa mereka, melainkan mereka hendaknya memohon berkah dan karunia dari Tuhan yang akan meningkatkan taraf hidup kerohanian dan duniawi mereka. Ini juga arti dari ayat Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang orang-orang minta darinya dan mengetahui apa yang sesungguhnya mereka inginkan.
Oleh karena itu, orang yang berdoa hendaknya dengan sangat singkat ketika memohon dan tidak terlalu banyak bertele-tele karena kadang-kadang secara tidak sadar ia terjerumus ke jalan kekacauan. Wallahu a'lam. Kemudian beliau menyebutkan, doa yang hendaknya dipanjatkan pada kesempatan ini, doa yang mencakup semua aspek, juga merupakan doa yang tidak akan membuat seseorang mencapai sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, disebabkan oleh kurangnya ilmu saat ia berdoa. Beliau menyatakan bahwa para peneliti berpendapat bahwa meminta kepada Tuhan hal-hal seperti rumah yang mirip dengan rumah yang dimiliki oleh orang lain adalah tidak benar. Beliau sekali lagi mengulangi hal-hal seperti rumah yang mirip dengan rumah orang itu, atau istri seperti istri orang itu, dan lain-lain. Beliau berpendapat bahwa cara memohon seperti itu tidaklah benar. Sebaliknya, orang itu hendaknya memohon kepada Allah Ta'ala segala sesuatu yang akan mencukupi kebutuhan rohaninya, kebutuhan duniawinya, kebutuhan akhiratnya, dan sumber kebutuhan hidupnya di dunia. Beliau berkata, tidak ada doa yang lebih cocok dan tepat selain dari doa dari Al-Quran ini, yakni, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Beliau berpendapat bahwa alih-alih meminta hal-hal tertentu atau hal-hal yang serupa dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, dan boleh jadi dikabulkannya doa semacam itu justru dapat merugikan Anda, dan Anda baru benar-benar memahami betapa merugikannya hal tersebut bagi Anda setelah Anda menerima pengabulannya. Boleh jadi seseorang melihat istri orang lain yang sangat menarik dan menggoda dari kejauhan. Bagaimana jika ternyata ia benar-benar berubah menjadi sebuah mimpi buruk baginya, begitu ia memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya? Ada contoh lucu dalam bahasa Urdu yang menjelaskan lebih lanjut situasi ini secara rinci. Suatu ketika seorang pria sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, dan ia melihat seseorang yang terganggu jiwanya tergeletak di pinggir jalan. Orang yang terganggu jiwanya itu memanggil-manggil nama seorang wanita. Orang waras itu bertanya kepada yang lainnya, kenapa orang ini berperilaku seperti itu? Lalu orang-orang memberitahu bahwa orang gila itu ingin menikahi seorang wanita yang ia sebut-sebut namanya. Tetapi si wanita itu menikah dengan orang lain. Rasa sakit dan tragedi kehilangan oleh wanitanya itu menyebabkan si pria ini selalu memanggil-manggil nama wanitanya dengan berteriak dalam kesedihan setiap hari. Lalu orang waras itu berpindah dan kemudian melihat pria gila yang lain di sisi jalan yang berbeda. Pria itu juga memanggil-manggil nama wanita yang sama. Orang waras itu bertanya lagi, apakah pria ini juga mengalami tragedi yang sama? Ia diberitahu, tidak. Yang terjadi kepada pria ini kebalikannya, yaitu ia bercerai dengan wanita itu. Pria itu menangis dalam kesedihan karena ia menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang menikahi wanita tersebut. Inilah pokok bahasan konteks yang ingin dibahas oleh para ahli tafsir. Mereka berpendapat bahwa saudara-saudara tidak boleh kehilangan akal pada hal-hal yang menurut penglihatan saudara menarik dari kejauhan. Sebaliknya, saudara-saudara hendaknya memohon doa kepada Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda. Berdoalah agar Tuhan memberkati saudara-saudara dengan hal-hal terbaik, apakah itu yang terbaik di dunia ini atau yang terbaik di akhirat kelak. Akan tetapi, para ahli tafsir itu berpendapat bahwa arti kata hasanah itu bukan hanya pahala terbaik di dunia ini, melainkan mereka merujuk pada pahala yang mengandung aspek kebenaran di dalamnya. Pahala duniawi tidak digambarkan sebagai hasanah, melainkan dikenal sebagai khair. Arti memohon khair kepada Allah Ta'ala adalah memohon pahala duniawi. Memohon hasanah sama sekali tidak berarti memohon kekayaan dan keuntungan materi. Arti pertama dan terpenting dari kata hasanah adalah kelebihan, kebajikan, dan standar akhlak yang tinggi. Ini berarti memohon standar tertinggi kemampuan rohani dan juga diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada agama. Semua kelebihan ini termasuk dalam kata hasanah dan juga memohon hal-hal yang berkaitan dengan materi duniawi yang melaluinya dapat diraih hasanah kerohanian. Janganlah engkau berikan kepadaku harta yang menjadi sarana kemerosotan rohaniku. Janganlah engkau berikan kepadaku sesuatu yang berbahaya yang karenanya aku akan kehilangan imanku dan juga kehilanganmu, yakni Tuhan. Oleh karena itu, doa ini adalah doa yang lengkap dalam arti memungkinkan seseorang untuk memohon hasanah duniawi jika memang itu yang benar-benar mereka inginkan. Namun orang kafir juga menafsirkan kata hasanah dengan arti yang paling diinginkan. Al-Quran juga memberikan makna keinginan yang merupakan separuh dari doa untuk mencapai pahala duniawi dalam arti negatif juga.
Bahkan ada juga peringatan keras yang disampaikan kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka dari hal tersebut. Dinyatakan misalnya bahwa mereka yang memohon hasanah dunia saja akan diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini juga. Akan tetapi bagi mereka tidak akan ada yang bagian di akhirat. Artinya, jika hasanah-hasanah duniawi ini merupakan pahala kerohanian dan keagamaan, maka mereka secara alami pasti akan mungkin mendapatkan pahala di akhirat juga. Jadi, arti sebenarnya dari hasanah dan ketakwaan hanya saja kenyataannya seseorang yang memohon hasanah duniawi tidak memiliki kecenderungan menuju ketakwaan pada saat mereka memohon. Yang mereka pedulikan hanyalah hal-hal yang paling mereka inginkan saja. Seseorang yang dirinya buruk atau jahat kemungkinan besar akan menginginkan hal-hal yang buruk atau jahat juga. Jadi ini adalah peringatan bagi mereka yang memohon hasanah dalam pengertian ini, dan bukan bagi mereka yang menginginkan hasanah dalam pengertian kerohanian. Doa lengkap yang mencakup semua aspek adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini telah menciptakan semacam hubungan antara dunia dengan akhirat. Dalam arti hasanah, dalam doa ini bukan dalam makna negatif. Kata hasanah dalam doa ini berlaku untuk kedua alam, yakni dua dunia dan akhirat. Jika saudara-saudara memohon hasanah akhirat, maka Anda dijamin tidak hanya akan menerima kebaikan atau hasanah dunia saja yang sejalan dan tidak menyimpang dari hasanah akhirat, pahala dan kebaikan dunia dan akhirat akan berjalan selaras satu sama lain, dan ini berarti doa fil akhirati hasanahnya tidak akan dikabulkan, dalam arti di dunia ini Anda tidak akan menerima pahala yang akan menjadi hambatan bagi Anda untuk menerima pahala yang akan diberikan kepada saudara di akhirat. Oleh karena itu, inilah doa yang merupakan doa lengkap yang mencakup seluruh aspek dan memenuhi setiap kebutuhan seseorang jika doa ini dibaca dengan niat yang benar. Allama Ulusi. Alusi namanya? Allama Alusi. Ini analisa beliau dalam kaitannya dengan ayat was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Beliau berpendapat bahwa hal spesifik tentang apa yang harus diminta dari karunia-Nya di sini tersembunyi, tidak disebutkan. Aspek mahdzub atau tersembunyi memberikan arti umum. Artinya, jika Anda hanya memohon karunia-karunia-Nya, maka Allah Ta'ala akan memberi Anda semua karunia dan pahalanya, bukan hanya pahala tertentu saja. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa was'alullaha min fadlihi hanya merujuk kepada ibadah, padahal jelas nampak dari Al-Quran bahwa kata fadl memiliki arti pahala duniawi dan juga sarana untuk penghidupan. Disebutkan dalam surah Jumu'ah bahwa ketika kalian kembali, kalian harus meninggikan nama Tuhan dan juga memohon karunia-karunia-Nya. Mencari fadl saat kembali ke rumah berarti mencari karunia duniawi juga. Dan kata fadl juga mengacu pada kekayaan dan semua pahala dan karunia yang diperoleh seseorang melalui penghasilan yang halal. Wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila telah selesai salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Juga ingat bahwa ini bukan di hari libur atau hari seperti hari Sabat,
Jadi, Anda harus kembali ke pekerjaan Anda atau apapun yang Anda lakukan sambil mencari karunia Allah Ta'ala. Tempat yang paling tepat untuk mencari karunia keagamaan adalah masjid. Oleh karena itu, bukan berarti Anda harus mencari karunia agama itu di jalan-jalan dunia sambil berpencar. Sepertinya, itu bukan tempat dan waktunya untuk melakukan hal tersebut. Artinya, jika Anda menerima karunia Allah Ta'ala sebagai hasil dari kerja keras Anda, maka pahala dari karunia itu akan berlipat ganda secara sepadan. Tidak hanya kerja keras saudara-saudara saja yang akan dibayar dengan penuh, tetapi Anda juga akan menerima jauh lebih banyak karena rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala juga. Perdagangan Anda akan sangat bermanfaat bagi Anda, dan Anda pasti akan menerima jauh lebih banyak pahala karena karunia Allah Ta'ala. Inilah arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kata fadl atau karunia selalu mengandung arti berlebih atau dilipat gandakan. Oleh karena itu, tidak tepat jika hanya membatasi maknanya pada pahala kerohanian saja. Ada sebuah hadis yang telah disebutkan, diriwayatkan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, mohonlah karunia-karunia Allah Ta'ala, dia pasti lebih menyukai orang-orang yang memohon karunia darinya. Oleh karena itu, amal ibadah yang paling baik adalah kesabaran yang tulus ikhlas. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Jami' Tirmizi, dan penting untuk difahami tentang bentuk ibadah yang terbaik. Hadis ini sebagian besar bertalian dengan bahasan arti dan makna kata fadl atau karunia di dalam ayat tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu min fadlihi. Mintalah kepada Allah karunia-karunia-Nya. Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu ay yus'ala. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa sangat suka jika diminta. Afdhalul ibadati intizarul faraji. Dan sebaik-baik ibadah adalah menunggu pahala kelapangan dari Allah Ta'ala dengan sabar. Sekarang sangat penting sekali memahami masalah ini. Bagaimana kesabaran yang tulus dalam menunggu pahala bisa menjadi suatu ibadah yang terbaik. Penting untuk dicatat bahwa ungkapan ibadah terbaik, jihad terbaik, kebajikan terbaik, dan lain-lain, ini hanyalah gambaran ketinggian derajat dari jenis ibadah tersebut. Bukan ungkapan atau istilah yang digunakan dalam arti persaingan dan perbandingan dengan orang lain. Ini bukan berarti Anda cukup meminta karunia Allah Ta'ala hanya dengan melakukan ibadah ini saja, tanpa melakukan ibadah lainnya, seperti salat, zakat, puasa, dan lain-lain. Tidak juga berarti bahwa doa yang sederhana ini jauh lebih unggul bagi Anda dalam menarik berkah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Pasti bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini juga adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang agung, dan tidak ada dalilnya untuk menyebut hal ini sebagai standar doa yang paling tinggi dan utama. Jadi, ini juga merupakan suatu bentuk ibadah yang agung, dan ibadah terdiri dari semua jenis doa. Jadi, ini memang merupakan ibadah yang agung jika Anda benar-benar memohon karunia Allah Ta'ala. Mengapa Anda harus memohon karunia dari Allah Ta'ala? Juga hendaknya tidak ragu ketika memohon karunia kepada Allah Ta'ala. Dari kata memohon atau dari pengertian bahwa Allah lebih suka jika seorang hamba memohon karunia darinya, menjadi jelas bahwa karunia ini bukan hanya sekedar untuk kemanfaatan agama saja, atau hanya untuk membuat Allah Ta'ala ridho saja. Kalau tidak perlu mengatakan jangan ragu untuk meminta karena Allah lebih menyukai ini. Ini berarti mencari fadl itu dalam arti yang paling luas. Tidak masalah jika doa Anda permohonan untuk kebutuhan pribadi Anda sendiri. Juga jangan khawatir atau ragu bahwa doa seperti itu mungkin akan membuat Allah Ta'ala marah disebabkan Anda selalu memohon kepadanya setiap saat. Alasan mengapa hal ini disebutkan adalah karena orang sudah tahu pengalaman membuat orang lain kesal atau kecewa ketika mereka terus-menerus meminta atau memohon sesuatu dari mereka. Orang tua juga seringkali menjadi muak dan bosan oleh anak yang terus-menerus meminta atau menuntut sesuatu dari mereka. Di beberapa keluarga,
Ada para ibu yang suka menyuruh anak-anak meminta dan menuntut sesuatu bukan kepada orang tua mereka sendiri, tetapi kepada orang lain. Anak-anak seperti itu tumbuh menjadi sangat manja dan menginginkan segalanya. Ini sangat tidak patut dan tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW telah memberikan ajaran atau tuntunan yang berbeda tentang cara meminta kepada manusia dengan ajaran untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Anda harus paham perbedaan dalam memberikan ajaran ini. Pernah ada seorang sahabat Rasulullah yang sangat serius mengenai nasihat Rasulullah SAW untuk tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Sehingga pada suatu saat, ia sedang menunggangi kudanya, lalu tongkat cambuknya jatuh dari tangannya. Ia berhenti dan mengikat kudanya dan mengambil tongkatnya sendiri, lalu menaiki kembali kudanya untuk melanjutkan perjalanannya. Seseorang yang ada di dekat situ kemudian bertanya kepadanya, "Mengapa Anda harus repot-repot turun dari kuda? Saya kan bisa menolong Anda untuk mengambilkan tongkat cambuk yang jatuh itu." Lalu sahabat Nabi tersebut menjawab dengan mengatakan bahwa saya sedang mengamalkan nasihat yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada yang dilarang meminta bantuan dalam bentuk apapun, dan tidak boleh juga menolak dengan kasar orang yang meminta bantuan kepadanya, sejauh hubungannya dengan masalah ajaran dan pendidikan akhlak. Namun demikian, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis tentang membangun kebiasaan atau kecenderungan meminta tolong satu sama lain dalam urusan duniawi. Ajarannya hanya ada tentang memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini juga merupakan bagian dari fitrat manusia menjadi tidak suka kepada orang yang suka meminta terlalu banyak. Inilah pokok ajaran yang terkandung dalam ayat wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Mengapa Allah Ta'ala secara khusus memerintahkan kita untuk tidak memarahi orang yang meminta-minta? Ini karena orang menjadi kesal dan lelah karenanya. Orang-orang juga kesal dan bosan oleh anak mereka sendiri ketika mereka mengajukan terlalu banyak permintaan. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang berbisik ke telinga ibunya meminta sesuatu, tapi ibunya menolaknya terus. Kemudian si anak pindah ke telinga sebelahnya lagi, lalu meminta dengan suara lebih keras. Oleh karena itu, kecenderungan meminta secara berlebihan ini bisa menjadi sangat menjengkelkan bahkan kepada orang-orang terdekat secara hubungan darah sekalipun. Anda boleh meminta kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, tetapi tidak tepat untuk meminta hal-hal yang tidak pantas. Inilah perbedaan yang harus saudara ingat. Anda tidak boleh memarahi atau menunjukkan ketidaksukaan terhadap orang yang terus-menerus meminta apa yang benar-benar mereka butuhkan. Ini adalah ajaran yang begitu indah dari kedua sisi. Ini adalah ajaran dengan standar tinggi dan saudara-saudara tidak akan dapat menemukan contoh ajaran ini di agama lain manapun. Orang yang berputus asa ketika meminta tolong atau apapun dari orang-orang, hendaknya mereka meminta tolong untuk kebutuhannya itu kepada Allah Ta'ala. Sementara orang yang dimintai pertolongan diperintahkan agar bersikap baik dan hormat kepada orang yang meminta pertolongan. Mengapa Allah Ta'ala secara khusus menyebutkan hal ini kalau meminta pertolongan atau mengajukan pertanyaan itu sesuatu yang haram? Orang yang dimintai pertolongan harus menunjukkan sikap yang baik. Sekurang-kurangnya yang bisa mereka lakukan adalah mendoakan atau menyampaikan harapan yang baik meskipun mereka tidak memiliki apapun untuk diberikan. Anda mintalah maaf dengan cara yang baik dan hormat, dan jangan patahkan hati orang yang meminta pertolongan kepada Anda. Namun cara yang paling baik adalah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala yang tidak pernah mengecewakan. Rasulullah secara jelas menyebutkan di sini bahwa فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ. Allah Ta'ala sangat menyukai orang yang meminta pertolongan kepadanya. Pada kesempatan lain, Rasulullah menasihatkan kepada orang-orang untuk tidak berhenti meminta hanya karena khawatir meminta terlalu banyak. Berapa banyak yang bisa saudara-saudara minta? Bahkan jika saudara-saudara meminta seluruh alam semesta ini, kemudian meminta alam semesta yang lainnya lagi di atas itu, Anda tetap tidak akan dapat mengurangi kekuatan takdir Allah Ta'ala sedikit pun. Hal tersebut ibarat jarum, tak dapat mempengaruhi sebuah lautan. Jadi, maksud dari penjelasan ini adalah bahwa Anda tidak akan dapat membuat perbedaan sedikit pun pada khazanah Allah Ta'ala. Bahkan jika saudara-saudara meminta seluruh alam semesta sekalipun, dan alam semesta di atasnya lagi, oleh karena itu, hendaknya tidak ada rintangan atau keraguan-raguan ketika memohon pertolongan atau apapun dari Allah Ta'ala. Namun, apa yang harus selalu saudara-saudara waspadai adalah bahwa Anda tidak boleh memaksa
agar permohonan Anda yang tidak pantas dipenuhi. Dalam arti permohonan tersebut akan berakibat buruk bagi Anda jika permohonan tersebut dipenuhi. Ada ayat yang berbunyi, La tas'alu an asya in tubda lakum tasu'kum. Janganlah bertanya tentang hal-hal yang jika dijelaskan kepadamu, hal itu akan menyusahkanmu. Memiliki penerapan yang berbeda ketika mengajukan pertanyaan yang menambah pengetahuanmu tentang berbagai hal. Sedangkan larangan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah keseharian memiliki penerapan yang sama sekali berbeda. Itu tidak berarti bahwa Allah Ta'ala tidak peduli terhadap Anda untuk menanyakan pertanyaan seperti itu juga. Ada perbedaan antara mengajukan pertanyaan untuk meminta sesuatu dan mengajukan pertanyaan untuk meminta klarifikasi. Bahkan dalam hal untuk menambah pengetahuan, pertanyaan seperti itu bisa jadi menghasilkan jawaban yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang yang bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti itu dapat menghasilkan hal-hal yang mungkin saja tidak akan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dalam berdoa. Itulah sebabnya mengapa terkadang pengabulan doa juga menyebabkan kerugian bagi orang yang berdoa adalah maksudnya Allah Ta'ala hendak memberi pelajaran kepada orang tersebut. Karenanya, orang tersebut kemudian berakhir dalam kesulitan. Penanya seperti itu kerap menanyakan pertanyaan kepada Allah Ta'ala dengan mengabaikan elemen tertentu dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang tak terbatas. Jika Anda dengan memaksa memohon untuk bisa berkorban di hadapan Allah Ta'ala dengan maksud untuk membuat Allah Ta'ala ridho, maka mungkin Allah Ta'ala mengabulkan doa itu untuk menghukum atau memberi pelajaran kepada orang tersebut. Padahal Allah Ta'ala mengetahui bahwa doa mereka ini berbahaya bagi mereka, yakni orang tersebut mengerti bahwa tidak patut baginya untuk memohon hal seperti itu atau berdoa seperti demikian. Ada satu riwayat tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau diberitahu tentang seorang sahabat yang menjadi sangat lemah, dan dilukiskan bahwa sahabat tersebut lebih kurus dari anak ayam yang baru lahir. Ia benar-benar tinggal kerangka tulang yang lemah tanpa kekuatan apapun, dan sangat sulit baginya untuk berbicara atau bersuara. Penampilannya begitu menakutkan untuk dilihat, bahkan Rasulullah SAW pun akan trauma jika melihatnya dalam keadaan seperti itu. Rasulullah SAW, karena pandangan beliau yang tinggi dan pertimbangan beliau yang luar biasa, bahkan jauh melebihi para wali dan orang-orang suci yang paling saleh, kemudian bertanya kepada orang itu, apakah saudara berdoa dengan doa ini? Yaitu, wahai Tuhanku, izinkan aku menanggung semua rasa sakit yang seharusnya aku alami di dunia ini saja, agar aku tidak dihukum di akhirat. Ini boleh jadi kata-katanya tidak persis seperti itu, tetapi konteksnya seperti itu. Orang yang melapor tersebut mengaku telah berdoa demikian. Rasulullah kemudian berkata kepadanya bahwa berbuat seperti itu sama sekali salah. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dapat memberikan pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang, bahkan tanpa memberi mereka kesulitan apapun dalam hidup ini. Doa yang seharusnya kamu panjatkan adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Apakah doa yang ini yang benar-benar disebutkan pada kesempatan ini? Ini adalah doa yang juga dikutip oleh Imam Razi. Mengapa sahabat tersebut tidak berdoa dengan doa ini sepanjang hidupnya? Yakni, aku harus menerima hasanah kebaikan dunia ini dan hasanah akhirat. Dan bahwa saya semestinya tidak menderita sakit di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat. Sahabat tersebut kemudian berdoa dengan doa ini dan ia mendapatkan kembali kesehatannya sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami penjelasan yang mendalam tentang kandungan sebuah doa. Ini adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu, penting untuk memahami esensi doa. Jangan hanya mempertimbangkan segi negatifnya saja dari doa-doa yang telah saya ajarkan kepada Anda, sehubungan dengan penentangan yang dilakukan oleh para ulama non-Ahmadi kepada kita, tetapi kita juga harus mengingat segi-segi positifnya dari doa-doa itu. Doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Hadrat Nabi Nuh alaihissalam sehubungan dengan kehancuran kaumnya, sejalan dengan hikmah bahwa
alasan mengapa kaum tersebut harus dihancurkan adalah karena kaum tersebut telah mencapai titik terendah dalam standar akhlak yang akan mengakibatkan semua anak keturunan yang dilahirkan pada kaum tersebut akan menjadi penjahat dan pelanggar. Tidak ada harapan apapun lagi bahwa pada kaum tersebut seorang anak saleh dapat dilahirkan. Jadi, inilah doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Oleh karena itu, dalam pengertian ini tidak benar mendoakan agar para ulama Islam semuanya dimusnahkan. Karena doa tersebut harus dipanjatkan untuk para ulama yang jahat, yang telah keluar dari ranah pembaharuan dan perbaikan oleh Allah Ta'ala yang Maha Esa. Semestinya, doa tersebut diperuntukkan bagi para ulama Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahwa hati mereka tertutup. Ini adalah orang-orang yang juga merusak masyarakat di sekitar mereka. Mereka menyebarkan kejahatan dan juga menciptakan ulama jahat atau maulwi di masyarakat tersebut. Ulama-ulama seperti inilah yang perlu disingkirkan. Mereka yang seperti ini harus dilenyapkan sama sekali demi untuk menyelamatkan anggota masyarakat yang lain. Akan menjadi sebuah ketidakadilan jika kita tidak mempertimbangkan keselamatan suatu bangsa saat berdoa seperti itu. Ketika Ahmadi-Ahmadi yang hebat dan saleh nantinya akan lahir dari bangsa ini, yang akan melihat kembali tindakan para orang tua mereka, sambil menyesali seandainya saja orang tua atau nenek moyang mereka tidak melakukan ketidakadilan seperti itu terhadap Ahmadiyah. Ini adalah nubuatan Hadrat Masih Maud alaihissalam yang pasti akan tergenapi suatu hari nanti. Beliau menyatakan bahwa suatu masa pasti akan terjadi ketika orang-orang ini akan melihat ke belakang, menyesalkan seandainya penentangan seperti itu tidak dilakukan oleh mereka atau nenek moyang mereka. Mereka akan menyesali perbuatan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, saya menasihatkan agar Anda hendaknya memahami esensi doa saat Anda berdoa di bulan Ramadan ini, dengan memperhatikan kondisi ini untuk meraih berkah yang tertinggi dari doa. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan bahaya yang telah saya sadari melalui peristiwa baru-baru ini yang terjadi di Pakistan. Bahayanya adalah Anda sendiri dapat dihancurkan jika Anda mengungkapkan kegembiraan dan merayakan kehancuran yang diderita oleh musuh. Ini karena merayakan kegembiraan dalam pengertian ini memiliki beberapa persyaratan yang sangat ketat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang mukmin sejati akan mengalami kebahagiaan saat melihat orang-orang kafir menderita hukuman di hari pembalasan. Dan ini juga kasus di dunia ini, di mana orang-orang mukmin sejati mengalami kebahagiaan saat melihat kekalahan musuh Islam. Namun demikian, kebahagiaan ini tidak boleh menjadi penghalang atau rintangan untuk memohon kebaikan dan rahmat bagi segenap umat manusia yang lainnya. Kegembiraan melihat kekalahan hanya untuk orang-orang jahat yang telah melewati segala batas. Kegembiraan seperti itu juga dapat berbentuk permohonan ampun yang dilakukan secara terus-menerus. Ini berupa permohonan ampunan dan rahmat yang berkelanjutan untuk orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Ini karena ada juga orang yang merayakan kemenangan atas kekalahan orang lain, yang juga memiliki kelemahan dalam dirinya, yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala jika orang itu juga diperiksa. Kebahagiaan seperti ini merupakan kesempatan untuk tunduk sujud di hadapan Allah Ta'ala, sambil berdoa dan beristighfar, menyatakan dengan berkali-kali bahwa kami sama sekali tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan ini, namun semata-mata karena karunia Engkaulah, Engkau menampilkan kehormatan ini. Dalam topik bahasan Fasollu ini, dengan memperhatikan segenap syarat-syarat ini, insya Allah di bulan Ramadan ini, Anda akan diberikan taufik untuk memanjatkan doa yang makbul dan menciptakan revolusi. Amin. Waktu sudah habis? Baik. Selebihnya insya Allah akan dilanjutkan nanti.